Nah, kita belajar dari situ bahwa kita juga harus kuat, ulet, dan tahan. Jadi itulah sifat bambu. Kita bisa belajar dari situ bahwa manusia hidup itu juga harus kuat, ulet, lurus. Selamat berjumpa. Tentunya Anda tidak asing lagi dengan bambu, rumpun bambu, karena tumbuhan bambu ini sudah ada di Jawa sejak dulu kala dan tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Jawa, baik itu untuk kehidupan sehari-hari, dalam upacara adat, budaya, dan termasuk seni. Bahkan kita bisa belajar nilai-nilai hidup dari tumbuhan bambu. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, bahwa bambu itu lurus. Ya, tidak punya cabang, tidak bercabang, hanya ranting-ranting saja. Ya, kita bisa belajar di situ bahwa hidup itu, yang pertama itu hidup itu harus lurus, tanpa banyak perilaku atau segala sesuatu yang akhirnya juga akan merugikan diri kita sendiri. Berpikirlah yang lurus, tanpa banyak macam, bercabang, dan sebagainya, yang justru nanti akan menjadi beban bagi pikiran sendiri. Itu kita bisa belajar dari bambu. Bambu itu kan nggak punya cabang, dia hanya ranting. Nah, sama ketika meditasi pun, kita tetaplah berpikir yang lurus. Artinya apa itu? Kita harus tetap fokus. Fokus kepada satu tujuan. Sama seperti dalam kehidupan nyata, kita fokus pada tujuan hidup kita. Jangan banyak bercabang, jangan banyak perilaku yang justru akan merugikan kita. Ya memang sih ada ranting-ranting ya. Kalau dalam meditasi kan itu sebuah sensasi atau fenomena-fenomena, bisa itu suara, bayangan dan sebagainya, seperti yang saya jelaskan di video meditasi. Demikian pun hidup. Anggap saja bahwa semua permasalahan hidup itu adalah sensasi dalam meditasi. Mungkin ada seneng, ada sedih, ada musibah, ada anugerah, ada marah, ada macam-macam. Itu semua hanya untuk menguji kita, sebetulnya bukan menguji ya, untuk melatih kita supaya bisa meningkatkan kapasitas diri, semakin bijak, semakin fokus. Nah, ini lurus ke arah tujuan hidup kita. Nah, tujuan hidup itu bisa macam-macam. Bisa spiritual, kita tujuan yang sesuai dengan jalan yang sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian hidup di dunia itu ya selaras dengan sesama manusia maupun dengan semesta. Jadi itu satu hal yang bisa kita pelajari tentang bambu, bahwa hidup itu harus lurus, berpikir itu tetap lurus dan tetap fokus, karena yang lainnya itu hanya sebuah fenomena, hanya ranting-ranting kecil yang nanti ketika dipanen itu juga akan dihilangkan. Yang diambil adalah bambunya yang lurus. Itu satu dari bambu. Yang kedua adalah bahwa bambu itu kuat. Itu lebih kuat dari besi ya, dari baja. Karena ulet. Ya tidak ada daya lenturnya tinggi sehingga dia kuat. Di beberapa
tempat bambu ini bisa digunakan sebagai pengganti tulang beton. Nah, kita belajar dari situ bahwa kita juga harus kuat, ulet, dan tahan. Jadi itulah sifat bambu. Kita bisa belajar dari situ bahwa manusia hidup itu juga harus kuat, ulet, lurus. Nah, yang menarik lagi bahwa di bambu itu adalah dalamnya berongga. Artinya apa? Ya, kita biasakan hidup atau berpikir itu berongga, kosong, tanpa prasangka. Tidak perlu kita berprasangka kepada orang lain, tidak perlu berburuk sangka atau punya pemikiran yang macam-macam. Karena kita akan disesatkan oleh prasangka, oleh imajinasi kita sendiri. Sama seperti juga dalam meditasi itu kan kita tetap harus fokus, lempeng, dan tanpa ada sugesti atau pikiran yang kita bawa dalam meditasi. Bukan sugesti ya, sebuah pikiran-pikiran dari sebelumnya yang kita bawa ke meditasi, karena nanti itu yang akan muncul. Di kehidupan pun kita juga bisa belajar gitu, bahwa kita harus kuat, ulet, lurus, lempeng, namun tanpa banyak berprasangka. Kosongkan pikiran itu bukan berarti tidak berpikir apa-apa, tetapi kita jauhkan dari prasangka dan pendapat atau pikiran sangkaan-sangkaan dari pribadi, sehingga kita bisa lebih tenang, lebih lurus, lebih kuat, dan lebih berdaya guna. Nah, itu yang nampak di luar dari pohon bambu. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, akar-akarnya, akar bambu itu banyak dan kuat. Dia juga akan semakin kuat, semakin membesar. Bahkan daya tahannya, daya cengkramnya di tanah itu sangat kuat. Karena bambu ini banyak tumbuh di pinggir-pinggir sungai dan dia terbiasa dihantam oleh gelombang sungai, baik itu banjir atau arus sungai yang besar, itu masih tetap tegak dan tetap kokoh. Nah, kita juga bisa belajar dari situ bahwa kita juga harus punya fondasi, punya keteguhan dalam pendirian, dalam dasar juga, dalam dasar kita berpikir, sehingga membuat kita semakin kuat. Lalu apa hubungannya dengan the law of attraction? Ya, dalam membuat atau mempraktekkan the law of attraction untuk mewujudkan mimpi, harapan, atau apapun yang kita inginkan, itu kita bisa mencontoh tentang bambu. Fokus, lurus, namun tanpa berprasangka. Artinya apa? Kita tetap berusaha dengan keras, berusaha dengan kuat, dengan pijakan yang kuat, namun tanpa berprasangkanya itu adalah, kadang kita itu akan capek dengan pikiran kita sendiri. Pikiran kita isi sendiri, kok belum terwujud. Kemudian merasa kok rasanya berat, kok lama, kok harus begini, kok kayaknya makin jauh. Nah, itu kosongkan. Taruh semua beban, kita taruh, kemudian kita tetap fokus, lempeng, kuat seperti bambu. Hingga akhirnya kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi cita-cita, dan apapun yang kita inginkan. Dasarnya adalah tetap berusaha dengan kuat, dengan kondisi yang kuat juga, namun dengan pikiran yang jernih, yang fokus, tanpa beban.
Demikian kita bisa belajar dari bambu tentang kehidupan. Kita akan belajar kehidupan lagi dengan topik-topik yang lainnya. Sampai jumpa.